Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat nyawa, hadirin, nikmat oksigen, nikmat anggota tubuh kita bekerja tanpa instruksi kita seringkali. Jantung kita tuh kan berdetak walaupun kita nggak instruksikan. Dan kita nggak atur, dan kita nggak pernah baca buku panduannya. Itu saja kalau kita mau merenung dan mau berpikir, maka kita tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmat detakan-detakan jantung tersebut. Itu kita belum bicara yang lain, baru bicara detakan jantung. Dan jantung itu berdetak sesuai dengan kecepatan yang kita butuhkan untuk bisa hidup tenang. Allah kasih kita detakan jantung, tapi Allah percepat. Itu kita mau kayak apapun, nggak ada enak-enaknya hidup, hadirin. Kita mau punya segalanya tuh nggak ada enak-enaknya hidup. Kita mau punya istri secantik apapun atau suami setampan apapun, kalau Allah tambah kecepatan detakan jantung kita, oh itu berantakan, hadirin sekalian. Tapi kita hidup tuh udah berapa puluh tahun, dan pernah nggak kita berpikir tentang nikmat itu? Bagaimana Allah baiknya kepada kita, dan Allah maha baik al-muhsin, dan Allah bukan hanya memberikan detakan jantung tetapi dengan kecepatan yang tepat, atau Allah kurangi aja kecepatannya jadi lambat banget tuh berdetak. Itu juga berantakan di hidup, hadirin, dan semua kenikmatan dunia gak ada artinya. Jadi hadirin Allah muliakan, itu baru satu. Makanya jelas Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa kalian hitung. Nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita renungkan hal ini, dan kita sadari betapa beruntungnya kita ketika kita diberikan taufik untuk beriman kepada Rabb yang menciptakan kita. Dan hendaknya kita tahu diri, hadirin sekalian, bahwa kita hanyalah hamba. Apapun pencapaian kita itu tadi, kalau rubah sedikit aja bagian dalam tubuh kita, itu rasanya kaki di kepala, kepala di kaki, hadirin. Tapi kan seringkali manusia tuh nyantai aja gitu. Kalau dengar kayak gini, sebagian orang juga biasa aja. Tapi begitu ngalamin, oh benar, itu luar biasa. Itu menakutkan. Orang ngeremehin A, ngelapain B. Begitu dia kena serangan jantung, baru itu rasanya gak karu-karuan. Dan semua uang yang dia punya gak ada artinya pada saat itu. Oleh karena itu, jangan nunggu sampai seperti itu baru kita beriman, hadirin. Makanya Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu kita.
Karena Allah firman dalam surat Ali Imran 185, wa ma lahid dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang nipu gitu. Kita pikir jadi kenikmatan dunia, kesehatan gitu ya, itu kan bisa membuat kita tertipu sehingga seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Atau apa, kehidupan setelah kematian itu masih lama. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka ngelihat itu kiamat masih lama. Kita melihat kiamat itu dekat, kata Allah. Dan kematian adalah kiamat personal. Makanya kan kaidah mengatakan man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, maka kiamatnya dimulai. Dan kiamatnya baru saja berlangsung. Kenapa? Karena udah gak bisa sujud. Karena udah gak bisa ruku. Karena udah gak bisa beribadah. Gak bisa nyesal. Gak bisa nangis lagi, beristighfar dan bertaubat. Maka udah selesai semua. Makanya kaidah mengatakan man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, maka hari kiamat secara personal untuk diri dia sudah dimulai. Sudah dimulai. Nah, ini yang harus terus kita renungkan. Dan kalau kita berpikirnya demikian, berarti kan kiamat benar-benar semakin dekat lagi depan mata kita. Tapi kalau kita mikirnya masih lama Pak Ustadz segala macam, kayaknya aku juga nggak hidup di fase Dajjal deh Ustadz. Ya mungkin aja. Tapi kalau kita berpikir bahwa ternyata setiap orang itu start kiamatnya ketika dia wafat, wah itu kan beda cara berpikir begitu. Dan itu merubah banyak hal. Maka sebelum terlambat, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terlambat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Makanya Allah mengatakan apa? Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kepada Allah dan takutilah sebuah hari di mana jiwa itu tidak bisa mengcover jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan gak bisa kasih syafaat, gak bisa kasih pertolongan. Itu kan ayat yang kita baca dalam surat Al-Baqarah 48. Jadi bertakwalah kepada Allah dan takutlah akan sebuah hari di mana kita tuh gak bisa di cover oleh siapapun dan gak bisa ditolong oleh siapapun. Mau seloyal apapun sama kita, mau setia apapun kepada kita, mau secinta apapun kepada kita, mau sesayang apapun kepada kita, mereka semua gak bisa mengcover kita dan gak bisa menolong kita. Makanya wattaqu, dan bertakwalah dan takutlah terhadap hari itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, marilah kita tuntaskan hadis Anas dan Jarir ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Di hadis terakhir dalam bab ini, di antara pelajaran yang bisa dipetik, kata para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, adalah fadlul ansar. Hadis ini menunjukkan keutamaan kaum Ansar.
keutamaan kaum Ansar. Orang-orang yang menerima Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang yang menyambut Rasulullah SAW dengan gegap gempita, dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Dan pada saat mereka menerima Rasulullah SAW, pada saat beliau berhijrah, itu artinya mereka baru saja menerima sosok yang diincar oleh penduduk Mekah, yang dimusuhi oleh banyak pihak. Itu bukan menyambut tamu biasa, hadirin. Itu menyambut tamu luar biasa dari sisi keutamaan, tapi di waktu yang sama dari sisi resiko. Karena Nabi SAW datang ke kota Madinah bukan sebagai penguasa kota Mekah yang berkunjung pada saat itu, atau pemilik properti terbanyak di kota Mekah yang mau pindah rumah pada saat itu. Nabi SAW mau dibunuh dan dicari. Lalu Allah perintahkan untuk berhijrah. Maka siapapun pihak yang menerima Rasulullah SAW di tempatnya, maka mereka berhadapan dengan resiko diserang, diperangi, ditekan, diintimidasi, dikepung. Dan itu terbukti dalam sejarah. Bukankah mereka didatangi oleh pasukan Quraisy pada perang Uhud? Bukankah mereka dikepung oleh orang-orang Quraisy dan berbagai kabilah di perang Khandaq? Dan nama lain perang Khandaq adalah perang Ahzab, yang menunjukkan banyak pihak berpartisipasi untuk menyerang mereka. Dan mereka harus buat parit sebagai strategi karena kekuatan gak seimbang. Dan berbagai macam ujian-ujian yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka menerima Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana ketika mereka menerima. Gak ada rasa khawatir, gak ada rasa pucat, gak ada polemik yang gak ada polemik, apalagi yang berkepanjangan. Lalu mereka melakukan rapat penting. Anda tahu nggak resiko kalau kita menerima beliau dan sebagainya? Mereka menerima Nabi SAW selayaknya rakyat menerima pahlawannya, bahkan lebih lagi, dan nggak bisa dikiaskan. Semua gembira, semua senang, semua terharu, semua bahagia, semua bersyukur, semua merasa beruntung. Bayangkan beruntung aja. Semua berharap secara umum, semua berharap Nabi SAW menempati rumah mereka, menempati tanah mereka. Bahkan anak kecil saja, anak yatim saja, itu punya harapan tersebut dan siap memberikan tanah mereka untuk Nabi SAW, seperti Sahal dan Suhail. Dan memberikan, dan ketika Nabi SAW mau bayar, mereka nggak mau. Itu anak yatim, hadirin. Anak kecil aja begitu mentalnya. Itu kaum Ansor, ngasih gitu. Anak kecil ngasih, bukan ngasih mainan, bukan kasih PlayStation, bukan, kasih tanah.
yang akhirnya menjadi lokasi Masjid Nabawi. Itu tanahnya 2 anak yatim. Tanahnya 2 anak yatim. Nah, coba kita renungkan deh, apa yang sudah kita kasih buat sunnah Nabi SAW. Lalu bandingkan lagi betapa demandingnya kita, padahal belum ngasih apa-apa. Padahal kita punya A, kita punya B, kita punya C, kita punya orang tua, kita punya bisnis, kita punya usaha. Nah, ini anak yatim ngasih. Itu kaum Ansar. Makanya dinamakan Ansar, penolong. Jadi jangankan mental tokohnya, pembesar-pembesarnya, orang-orang di garis depannya, ini anak yatim kasih. Anak yatimnya kaum Ansar. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya kualitas mereka. Hadirin Allah muliakan. Nah, bagaimana mereka nggak spesial? Dan bagaimana para sahabat kalian tidak menghormati dan memuliakan mereka? Makanya itu tadi, Jarir tuh orang mulia. Makanya mereka belum ngerti bagaimana memuliakan orang mulia. Makanya la ya'rifu fadlan li ahli fadl illa dhu fadlin. Nggak ada yang mengerti kedudukan atau kemuliaan orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga. Adapun orang yang rendah, yang receh, yang nggak ngerti. Mereka hanya ngerti nuntut. Mereka hanya peduli dengan urusan mereka. Yang mengerti keutamaan orang yang mulia hanya orang yang mulia. Hadirin, sampai mereka itu kemuliaannya itu sampai Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman." Al-Hasyr ayat 9. Al-Hasyr ayat 59 ayat ke-9. "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa ma yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Hadirin Allah mengatakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Siapa mereka? Mereka kita lihat terjemahannya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, kaum Ansar, dan telah beriman, kaum Ansar. Ini bicara tentang kaum Ansar. Orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan beriman, kaum Ansar. Makanya kalau kita buka terjemahan, kita akan mendapatkan Ansar. Ini ayat tentang kaum Ansar. Kenapa mereka hadirin? Min qablihim. Mereka telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Karena kan mereka beriman dulu. Di antara Nabi SAW memutuskan Mus'ab bin Umair. Nah, begitu kaum muhajirin datang, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi ketika kaum muhajirin datang itu, mereka itu menerima, bukan hanya menerima kasihan, tapi mereka mencintai orang muhajirin. Bukan kasihan, mencintai. Apalagi merasa direpotkan, merasa diribetkan, merasa beban. Enggak ada beban. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Padahal pada saat itu muhajirin datang nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang. Kan lihat Abdurrahman bin Auf, itu orang kayanya.
Abdurrahman bin Auf itu, kita ambil contoh aja nih, itu datang ke kota Madinah nggak bawa apa-apa, padahal ini orang kayanya. Kalau orang kayanya begitu, ya gimana orang miskinnya? Beliau adalah di antara orang-orang paling kaya di kota Makkah, berhijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, tapi diterima dengan tangan terbuka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan kaum Ansar itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Jadi hadirin Allah muliakan, kaum Ansar ketika memberikan menerima, mereka mencintai kaum Muhajirin dan juga tidak hasad kepada kaum Muhajirin. Tidak hasad. Tidak ada kepentingan dari apa yang dimiliki kaum Muhajirin, dan tidak ada hasad sama sekali. Jadi beda. Ada orang tuh nerima karena ngincar sesuatu. Ini anak orang kaya nih, kita terima gitu, biar kita dapetin aset dia. Kaum Ansar ketika menerima Muhajirin gak ada kepentingan sama sekali, dan gak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Muhajirin itu di kota Mekah, atau punya berharap, oh nanti kalau kita buka kota Mekah nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Gak ada. Gak ada. Pokoknya ingatlah kejadian ketika pembukaan kota Mekah, lalu perang Hunain. Yang diinginkan kaum Ansar hanya Rasulullah SAW bersedia pulang kembali ke kota Madinah bersama mereka. Mereka nggak tertarik punya aset di kota Mekah atau mendapatkan harta orang-orang Mekah yang selama ini mereka tolong, mereka bantu, dan mereka terima di kota mereka. Kan? Mereka cuma ingin satu, dan itu ketakutan mereka. Mereka hanya ingin Rasulullah SAW pulang kembali ke Madinah bersama mereka. Dan yang mereka takutkan adalah kalau Nabi SAW nggak pulang sama mereka. Karena kota Mekah, tanda kelahiran Nabi SAW sudah terbuka. Gak ada kepentingan hadirin sekalian. Gak ada interest, gak ada. Cuman terima karena iman. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ketika mereka memberikan sesuatu kepada kaum Muhajirin, banyak di antara mereka itu memberikan hal yang mereka butuhkan juga. Bukan mereka punya dua, satu kasih kaum Muhajirin. Ada yang seperti itu. Tapi banyak dari mereka butuh itu barang, mereka butuh itu harta, tapi mereka memprioritaskan Muhajirin. Walau kana bihim khasasah, walaupun banyak dari mereka butuh terhadap itu. Wih, luar biasa. Jadi ketika mereka kasih, jadi kalau sekarang nih, gitu, dia kasih kita mobil, bukan karena dia punya mobil dua, satu buat lo deh, enggak. Itu aja kita udah terharu biru. Bayangkan orang punya dua mobil, satu dikasih kita. Ini enggak. Ini dia punya satu mobil, dia butuh itu buat mobilitas dia setiap hari. Terus itu mobil dia kasih ke kita. Ah, itu gimana perasaan kaum Muhajirin coba? Nggak ganteng, lebih butuh pakai aja di mobil. Terus Anda pakai apa? Gampang. Gimana Jarir nggak bersumpah diri? Kalau saya bertemu Ansor, saya harus melayani mereka. Begitu hadirnya.
Mereka diservis begitu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memprioritaskan muhajirin, memberikan hal-hal kepada kaum muhajirin yang hijrah kepada mereka, padahal pada saat itu mereka juga butuh. Mereka butuh. Bukan karena kelebihan. Jadi bukan additional, bukan. Butuh. Tapi Anda jangan pakai. Butuh. Ini buat Anda saja. Butuh. Silakan gunakan. Makanya closing statementnya adalah Allah berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang bisa menjaga sifat kikir di dalam hatinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. 3, bayangkan di ayat ini mencintai Nabi SAW dan muhajirin. Terus yang kedua, nggak ada kepentingan, nggak ada keinginan memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin atau pamrih. Oke, ada banyak orang terkesan tulus gitu ketika bantu, padahal udah hitung-hitungan. Ini orang-orang ini punya prospek yang bagus, saya bantu aja sekarang, biar nanti ketika mereka sukses, itu waktu panen saya. Kaum Ansor nggak punya pikiran seperti itu sama sekali, dan nggak ada hasad, nggak ada sama sekali, nggak ada hasad. Bahkan mereka kasih apa yang mereka butuhkan. Makanya nggak heran hubul ansor minal iman, mencintai kaum Ansor bagian dari keimanan. Nggak heran kenapa Allah dan Rasulnya SAW meminta kita beradab dengan mereka. Oleh karena itu hadirin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan mengerti keutamaan orang-orang yang mulia, dan kita semakin mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, baik muhajirin dan ansar, lalu mengerti bagaimana bersikap kepada orang-orang mulia dalam kehidupan kita, dan mengerti bahwa dunia ilmu ini bukan hanya tentang konten, bukan hanya tentang data, bukan hanya belajar mengetahui, tapi bagaimana di tengah-tengah kita belajar, kita harus berkhidmat, kita harus melayani orang-orang yang punya keutamaan, melayani orang-orang baik, melayani orang-orang yang telah berkhidmat kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan begitulah cara orang-orang mulia itu hidup. Mereka berkhidmat, dan Allah kasih keberkahan. Dan berkhidmat artinya melayani. Dan disitulah ilmu mereka berkah. Sebagaimana keberkahan kaum Ansor ketika kaum Ansor melayani Rasulullah SAW, gitu, mereka dilayani. Walaupun mereka nggak mau, mereka dimudahkan oleh Allah. Begitu juga dengan Jarir ketika memuliakan Rasulullah SAW, memuliakan kaum Ansor. Jarir dimuliakan oleh Allah, makanya beliau tokoh. Tapi lihat orang-orang yang nggak mau berkhidmat, nggak mau melayani, lihat bagaimana hidupnya, penuh dengan egoisme, oportunis. Kalau ada ini mau, kalau dianggap merugikan nggak mau susah-susah. Dan akhirnya al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis sikap dan perbuatan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.